Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali di channel YouTube ini. Channel YouTube yang setia mengupas terkait masalah pinjaman online. Ya, khususnya penagihan yang diwarnai dengan cara-cara ancaman-ancaman dan teror-teror yang semakin membuat takut para nasabah yang gagal bayar, yang mengalami situasi gagal bayar. Nah, kali ini saya akan bahas pinjol menurunkan tim khusus, tim lapangan tagih lunas di tempat. Bagaimana kita menyikapi tim ini dan apa yang harus kita lakukan bila bertemu dengan tim ini? Simak videonya. Semoga ini menjadi pencerah buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini untuk membuat kalian tidak ada lagi rasa takut. Mengusir rasa takut, rasa cemas yang ada pada diri kalian saat menghadapi situasi gagal bayar di pinjaman online. Kali ini saya akan bahas seperti tadi saya sebutkan di awal video, tim dari pinjol ya diterjunkan untuk ke rumah nasabah bayar lunas. Jadi tim lapangan datang langsung bayar lunas. Bagaimana kita menghadapinya? Dan segenting itukah sampai mengeluarkan dan menurunkan tim untuk tagih langsung di tempat lunas? Bagaimana kita menyikapinya bila bertemu? Simak video ini. Mudah-mudahan menjadi penguat mental kalian semua. Namun, seperti biasa, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support. Bantu dukung, mudah caranya. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, lalu di-share ke semua teman-teman kalian ya yang belum mengenal channel ini, di komentar yang positif tentunya. Dan pastikan Anda ditekan tombol merah loncengnya, tekan tombol merah loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan langsung dari YouTube. Nggak usah cari jam berapa tayang, langsung Anda dikasih tahu otomatis oleh YouTube. Keren nggak? Ke handphone kalian loh. Nah, segitu canggihnya. Manfaatkan ya teknologi ini. Nah, kawan-kawan, Anda tidak cukup hanya menonton video-video edukatif berkualitas di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau wadah. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Nah, hati-hati ya, yang asli seperti ini. Sudah 67.000 orang tergabung. Waspada, yang palsu banyak. Yang mengatasnamakan Paguyuban Membasmi Pinjol Haji Jamal banyak. Hati-hati. Anda yang sudah terlanjur gabung, segera keluar. Yang asli pasti membernya 67.000 orang dan begini penampakannya ya. Yang palsu paling cuma 7.000, 6.000, 5.000 member. Hati-hati ya. Dan banyak juga Facebook, media-media sosial yang mengatasnamakan korban pinjaman online. Hati-hati. Banyak joki di sana. Banyak joki yang siap menerkam kalian. Kalian sedang kesusahan. Hati-hati jangan sampai terjerumus kali kedua Anda masuk malah ke joki-joki yang nggak jelas seperti itu. Karena emang joki nggak ada yang jelas, joki semuanya tidak jelas ya. Nah, untuk link atau tautan bergabung ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin, tidak menjawab, mohon maaf tidak bisa gabung. Grup ini sangat ketat ya, untuk kenyamanan para membernya. Nah, kawan-kawan, Anda yang tidak punya Facebook, atau Anda ingin ya bergabung yang lebih lagi, ya silahkan gabung di grup WA PMP, grup WA official. Nah, ini kawan-kawan ya sudah banyak tergabung, hampir 3.000 dengan beberapa grup ya. Ada 01, grup 02 dan grup 03 official. Bentar lagi ada grup 04. Nah, silakan manfaatkan ruang untuk diskusi dan komunikasi ya. Untuk gabung syaratnya mudah. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini penampakannya. Nah, Anda yang sudah mau bergabung segera miliki dan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos tadi, bukan nomor untuk sharing ataupun untuk konsultasi. Anda yang sudah memesannya, ya kaosnya sedang dalam perjalanan, sudah dimasukkan ke grup ini secara otomatis.
oleh admin saya. Nah, silakan interaksi di grup, komunikasi di grup, saling sharing, ya bertanya apapun, insya Allah ada teman-teman yang menjawab dan ada saya juga di sana. Kalau tidak puas dengan jawaban di grup, boleh japri ke saya langsung ya, insya Allah saya akan balas. Namun pertanyaannya terkait hanya pinjaman online. Nah, teman-teman yang sudah tergabung di grup WA juga boleh mengikuti konsultasi secara video live atau secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, ini diselenggarakan setiap hari Rabu setiap pekannya. Silakan, jangan ketinggalan ya, kuotanya terbatas dan ini free, gratis, tidak berbayar. Tidak dipungut bayaran ya, gratis untuk Anda member WA PMP. Nah, ini saya akan beritahukan ya, ini ada stiker stop masuk, dilarang masuk. Tidak bisa semua orang masuk setelah ditempel stiker ini. Ini stiker merupakan pemberitahuan atau warning terhadap siapapun tidak bisa masuk tanpa izin Anda, tanpa permisi dulu ke Anda. Nah, ya ini bisa dipasang di gerbang ataupun di depan pintu pagar atau di kaca rumah Anda atau di mana tempat seseorang bisa masuk melalui rumah Anda, pasang ini sebagai peringatan. Karena kalau dia tetap masuk, ya menerobos masuk, artinya diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP, dan di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Ya, videokan. Aksi mereka masuk setelah Anda pasang tetap memaksa masuk, videokan sebagai alat bukti Anda. Tidak terkecuali DC pun juga sama. Karena siapapun yang masuk ke rumah Anda wajib atas izin Anda. Nah, termasuk DC, nggak bisa sembarangan ya setelah dipasang ini. Siap-siap kena jerat pasal tadi. Pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal KUHP yang baru 257 ayat 1. Untuk pemesanan hanya bagi member WA PMP. Sekali lagi, yang boleh memiliki ini hanya member WA PMP. Dengerin ya. Dan ini bisa dipesan di sini. Tulis ya pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Insya Allah langsung di ACC atau dibantu oleh admin saya untuk memilikinya. Nah, satu lagi nih, kaos motivasi. Ya, mau memilikinya, biar termotivasi, biar kenceng ya, semangatnya silakan ya. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Keren kan tulisannya? Nah, silakan miliki dan pesan ya, tulis pesannya. Saya pesan kaos motivasi, langsung akan di-approve ataupun dilayani oleh admin saya. Sekarang saatnya. Ya. Tim lapangan dari pinjol, tagih langsung lunas di rumah Anda. Bagaimana menyikapinya? Tonton, jangan di-skip, biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, kita baca bareng-bareng. Apa sih? Ini tagih langsung ya. Kita lihat, biar sama-sama kita memiliki semangat yang tinggi ya. Nah, ini dari teman kita, saya bacakan informasi lengkap dari DC-nya. Saya lihat teman-teman PMP ada juga yang dapat pesan beginian. Semangat ojo kendor, makasih banget buat Pak Haji Jamal dan admin. Kita lihat ya. Ini pengirimnya dari 0857858771 sekian ya. Di sini Antonio, head kolektor lapangan. Saya cek di sistem bahwa belum ada pembayaran masuk atas nama Anda, maka hari ini dana akan kami jemput langsung ke lokasi Anda. Siapkan dana lunas, meternya 10.000, nama petugas Martinus Ware, Lukas Octavianus, Victor Moses, 4 Alek Nababan, 5 Adnan Silitonga. Kelengkapan ID card, surat jalan. Kami mengendari kendaraan Avanza B3187 YKT. Kami, enggak, jadi terpotong ini ya. Nggak usah kita baca juga. Buat apa ya? Menerjunkan langsung 5 kolektor. Ada Martinus tadi. Nggak tahu tadi lupa deh. Ada Markus juga ya. Ada Alex, ada siapa ya. Ya, kawan-kawan. Dengerin dulu ya. Sebelum saya kupas lebih lanjut, dengarkan dulu. Petugas kolektor lapangan ketika ditugaskan untuk menagih, ini lapangan ya, bukan yang call contact, bukan yang biasa telepon. Petugas atau field call atau DC lapangan, yang biasa kita sebut ya, yang kalau menagih ke rumah Anda, tentunya disertai surat tugas pertama. Dan mereka punya target untuk bertemu dengan nasabahnya. Biasanya mereka setelah ketemu nasabah itu selfie atau wifi ya, jadi berfoto bersama dengan Anda. Cekrek. Nah, menandakan bahwa mereka sudah datang ke rumah Anda. Biasanya fotonya itu ada GPS-nya. Ya, ada GPS yang menyatakan dan menerangkan bahwa mereka ada di rumah sesuai dengan alamat tagih. Nanti dipoto juga tuh rumahnya sekali lagi ya, bahwa mereka sudah ada dan tiba di rumah tersebut. Itu tujuannya. Dan dengan itu mereka dinyatakan telah melakukan tugas penagihan.
Nah, sekarang kita nyambung nih logikanya. Kalau mereka memberitahukan terlebih dahulu kedatangan mereka kepada nasabah yang akan didatangi, divisit, dan dikunjunginya, bukan tidak mungkin. Nasabah yang diberitahu akan didatangi, akan ditagih ke rumah, sudah pasti kabur, ya. Sorry, saya bukan bilang kabur tuh dalam artian negatif ya. Sudah pasti menghindar, sudah pasti ngeles nasabahnya, sudah pasti pergi duluan, nggak mau nemuin. Nah, apa mereka punya data? Enggak. Apa mereka punya janji bayar? Enggak. Karena tugas mereka itu ingin bertemu Anda, ingin komitmen kapan janji bayar. Nah itu, bukan hanya sekedar foto juga. Tadi saya seharusnya sebutkan juga ya. Mereka juga harus memiliki janji bayar. Nah, dengan mereka memberitahukan terlebih dahulu, berarti nasabah sudah berangkat duluan, sudah menghindar dan nggak mau nemuin. Dan itu adalah hal terburuk yang akan terjadi buat DC-nya. Sudah jauh, sudah capek, lalu tidak bertemu dengan nasabahnya. Nah, dengerin. Ini alasannya. Makanya kalau Anda mendapati pesan seperti ini, seolah-olah mereka datang rombongan 5 orang, ya, lalu mereka akan meminta Anda lunas di tempat. Bohong, nggak mungkin. Lagian, mereka tadi bilang mengendarai mobil Avanza B sekian. Nggak mungkin juga. Siapa yang mau biayai mereka? Siapa yang mau mendanai operasional mereka? Siapa yang mau memberikan bensin untuk mereka jalan? Nggak mungkin. Logikanya nggak nyampe. Apalagi kita tahu nasabah-nasabah itu, ya, nasabah pinjol khususnya itu ada di beberapa daerah, tempat dan lokasi yang sempit. Apakah mungkin mereka masuk ke daerah-daerah sempit menggunakan mobil yang tadi mereka sebut mobil Avanza lah dan sebagainya, ya? Logikanya nggak masuk karena ini tagihan receh, pinjol. Nggak mungkin, ya. Sekarang petugas bank saja, penagihan bank, kolektor bank, tetap kok pakai motor yang tagihannya puluhan juta juga pakai motor. Nggak ada yang pakai mobil gaya-gayaan. Nah, jangan termakan oleh pesan yang mereka kirimkan. Makanya saya selalu bilang, kita waras. Kita yang waras ngalah. Karena semua upaya akan mereka lakukan untuk menekan psikologis kita. Untuk menghancurkan mental kita. Itu poin utamanya. Jadi kalau kalian menerima pesan seperti ini, abaikan, cuekin, nggak usah dibalas, nggak usah dipikirin. Itu adalah upaya dari mereka, sengaja menyerang Anda. Menyerang untuk membuat Anda lemah mentalnya. Karena gini, mereka itu kan online, pinjaman online. Mulai dari Anda mencari aplikasi online, Anda mengajukan online, kedip-kedip kiri kanan, geleng-geleng kepala, ya. Lalu Anda juga di ACC, dicairkan online, bayar melalui virtual account online kan. Nah, potensi untuk ditagih pun secara online. Nah, logikanya sudah ketemu kan sekarang. Jadi apa yang selama ini Anda khawatirkan, Anda takutkan, nggak usah ya berlebihan. Ini online, semuanya serba online. Kalaupun offline, Anda sudah bisa. Bagaimana untuk menghadapinya sudah saya ajarkan dalam video-video sebelum ini. Jadi mereka nggak bakal datang. Ya, mereka ya dipastikan nggak datang kalau sudah ngasih tahu seperti ini. Jadi tidak ada tips tuh bagaimana cara menghadapinya. Ya orang nggak datang, orang cuma ngibul doang. Itu kawan-kawan ya yang ingin selalu saya sampaikan buat kalian semua. Karena banyak sekali teman-teman yang masih stres menerima pesan seperti ini. Masih banyak kawan-kawan kita yang kebingungan, nggak bisa tidur, nggak bisa aktivitas, bahkan nggak bisa makan. Karena mereka takut didatangi oleh 5 orang. Pakai mobil, malu kan? Ya pasti malu kepikirnya. Pasti malu nih, aduh gimana ceritanya di tetangga. Tetangga melihat mereka pada turun dari mobil. Ya, it's okay lah. Kalau penagih, mungkin penagih kartu kredit. Kadang ada saya menjumpai ya, kartu kredit ya mungkin nilainya ratusan juta. Yang utang yang harus ditagih ya bisa jadi mereka menggunakan mobil. Tapi pinjol belum ada yang pakai mobil. Makanya Anda nggak usah takut berlebihan ya. Jadi hal seperti ini sudah dipastikan hoax dan bohong. Mereka hanya menggertak kalian. Nah, sudah bisa tersenyum kan? Senyumlah kawan ya. Nggak usah Anda lupakan bahagiamu. Ya, selalu Anda dapatkan bahagiamu hari ini. Jangan rusak bahagiamu hanya karena ancaman receh seperti ini. Ini ancaman receh saya sebut ya, nggak ada apa-apanya. Lagian, Anda gagal bayar, kenapa harus Anda pikirkan teramat sangat sampai Anda lelah ya, lelah hayati Pak. Nenggak pinjol lelah hayati ya. Cemen ya, lelah. Apanya yang lelah? Apalagi Anda laki-laki.
Nggak pantas rasanya untuk stres akibat diteror pinjaman online. Ini resiko Anda minjol ya, ini yang Anda dapatkan. Paham ya? Oke, teman-teman. Kalau Anda sudah paham, seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Seperti biasa, tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan berbagai ancaman teror yang saat ini terjadi. Karena Anda tahu, ancaman dan teror yang selama ini mampir di handphone kalian, ada dan dikirim ke handphone kalian, hanya upaya-upaya mereka menggertak, agar kalian segera bayar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video seperti biasa. Sebelum saya tutup, saya kasih kesimpulan buat Anda ya. Anda sudah melihat tadi. Siapkan dana, kami akan datang ke rumah Anda dengan 5 petugas kolektor. Bohong. Udah, gampang. Bohong. Mereka tidak akan pernah memberitahukan kedatangannya kepada kalian. Namanya kolektor, sejatinya kolektor lapangan. Tidak akan pernah memberitahukan kapan mereka datang, hari apa mereka datang, jam berapa mereka datang. Tidak akan pernah memberitahukan terlebih dahulu akan kedatangan mereka. Mereka akan diam-diam, tahu-tahu ada di depan pintu rumah Anda, ngetuk-ngetuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hanya itu saja. Mereka tiba-tiba datang, lalu mereka membuat laporan, mereka minta Anda janji bayar. Nah itu tujuan utama mereka, nggak mungkin ngasih tahu duluan. Nah, sudah tercerahkan ya. Semoga video kali ini membuat Anda makin tenang. Situasi Anda yang tadinya tidak stabil, emosional, ya Anda tidak karuan akibat teror yang berkepanjangan. Mudah-mudahan video ini menjadi penenang buat kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Sebelum saya tutup, saya mohon ya semuanya untuk totalitas hijrah. Kita tidak lagi ingin nyebur ke pinjaman online. Sudahlah ya, sudahi nyebur. Sudah kita belepotan, sudah kita tidak karuan hidup, sudah hancur-hancuran. Bahkan diantaranya sudah ada sampai berpisah dengan keluarga yang tercinta, dengan istrinya, dengan anaknya, hanya karena pinjaman online. Jauhi kawan. Yang belum terjerat, yang nonton TV ini, nonton video ini, segera tinggalkan dan jangan pernah ada lagi pikiran ya di pikiran Anda sekalipun, sedikit pun, jangan ada. Saya mau coba pinjol, jangan. Ingat, apapun resikonya harus Anda hadapi. Termasuk kalian yang sudah terjerat. Jadi jangan mau mendekati riba pinjaman online. Itu yang mau saya bawakan. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan serta dilancarkan setiap ikhtiar yang kalian lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih. Saya pamit. Stay strong, keep strong, tersenyum. Senyum dong. Saya nggak akan tutup video ini sebelum Anda senyum ya. Senyumlah untuk keluarga kalian. Senyumlah atas bebasnya kalian ya dari ancaman dan teror. Kita bebaskan pikiran kita, ada WA masuk, kita blokir. Ada WA masuk, kita hapus. Bahagiamu adalah bahagia keluargamu. Terima kasih. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.